Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di Menara Doa hari ini. Saya percaya kita selalu diberkati di setiap sesi Menara Doa yang sudah kita ikuti. Dan saat hari ini mari lebih lagi persiapkan hati Bapak Ibu, biar kita diberkati lebih lagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari terus harapkan Tuhan lebih lagi membaharui setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur buat segala hal dalam kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti Engkau, yang selalu peduli akan kami ya Tuhan, mengasihi kami. Dan kami mau lebih lagi masuk hadirat-Mu di saat hari ini, karena hadirat-Mu adalah tempat terbaik kami ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang mengubah setiap hidup kami ya Tuhan. Di hadirat-Mu banyak hal yang kami alami ya Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu banyak hal yang berubah dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mau lebih lagi Tuhan, merindukan Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Hati kami, hidup kami, seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh ya ralabata karalabaya syanarala. Buat kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Kami semakin memandang kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Baik atau tidak baik keadaan kami ya Bapa, kami tetap melihat tangan-Mu yang kuasa memegang setiap kami. Kasih-Mu yang besar melingkupi setiap kami Bapa. Darah-Mu yang kudus yang selalu menutup bungkus kami ya Tuhan Yesus. Dan hari ini ya Bapa, bawa kami lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Jamah setiap kami, lawat setiap kami ya Bapa. Oh rialabata karalabaya syanaralamo. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu. Kami perlukan Engkau Yesus. Sucikan dan kuduskan kami. Kau layakkan kami. Meninggikan Engkau Yesus. Oh haleluya. Diberkatilah nama-Mu. Diberkatilah Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami bawa kepadamu.
Biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku
Untuk jadikan kami menjadi bejana yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Oh ya ralalama ralalama ya syagaralalama. Oh ralalama lama ralalama. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan Yesus. Ya rabataka ralalama ya syagaralalama ralalama ya syag. Biar kami terus menggantungkan hidup kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Ya sama-sama katakan Bapak Ibu, jadikan kami indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan menara doa ini. Kembali lagi Tuhan, Engkau berikanlah buat setiap kami Tuhan, api ya Tuhan, api Roh Kudus-Mu, api Pentakosta itu ya Tuhan. Hati ya Tuhan, yang rindu ya Tuhan, melihat jiwa-jiwa bisa diselamatkan lagi. Jiwa-jiwa bisa digembalakan ya Tuhan. Jiwa-jiwa ya Tuhan bisa ya Tuhan dikuatkan, diberkati ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, lewat menara doa ini, beri kami hati-Mu ya Tuhan. Berikan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, hati ya Tuhan yang rindu melihat orang-orang terhilang kembali lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, datang kepada Yesus. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah ya Tuhan, selamatkan keluarga kami. Selamatkan saudara-saudara kami. Selamatkan orang-orang yang kami kasihi ini ya Bapa. Selamatkan kota kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami Yesus. Sebelum Tuhan datang kedua kali ya Tuhan. Pakai hidup kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan berdoa, bekerja sama. Ya Tuhan, bekerja ya Tuhan. Untuk ya Tuhan melihat satu tuaian jiwa yang terbesar, terakhir bisa terwujud ya Tuhan di generasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah saya, yaitu bagaimana menggunakan pengaruh, ya kan, untuk kesuksesan daripada hidup kita. Nah, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 24, Ibu Bapak, ayat 14, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara Kristus, pada satu hari saya baca satu buku di mana dia tulis satu kalimat saudara, yang kalimatnya kurang lebih seperti ini. Tidak ada tujuan yang lebih besar, yang lebih hebat daripada menjadi seorang yang mau melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ini adalah tujuan yang terbesar. Ketika saudara dan saya dipanggil, ya kan, dipilih, ya kan, untuk menjadi murid Tuhan, ya kan. Di dalam Matius pasal 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi, ya kan, dan menghasilkan buah, dan buahmu itu masak, ya, buahmu itu tetap. Nah, untuk menyelesaikan amanat agung ini saudara, ya, atau menjadi seorang yang membangun kerajaan Allah, kita harus memiliki satu kehidupan yang apa? Yang hebat. Untuk memiliki kehidupan yang hebat, a great life, ya, kehidupan yang berpengaruh, saudara, maka kita harus memiliki yang namanya tujuan hidup yang lebih besar daripada sekedar, saudara, hidup hanya untuk diri sendiri. Kita rindu, tujuan hidup kita adalah, ya kan, kita ingin melihat lebih banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Lebih banyak orang ditolong oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudaraku. Dalam setiap aspek kehidupan saudara. Ini paling penting. Ya. Yang kedua adalah untuk hidup yang hebat. Great life atau kehidupan yang berpengaruh. Kita harus hidup dalam prinsip-prinsip hidup yang hebat. Saya bilang great principle. Yang ketiga, kita juga harus memiliki yang namanya great power. Kuasa daripada Roh Kudus. Yang keempat, saudara, kita harus dikelilingi atau bekerja sama dengan orang-orang hebat, the great people. Nah, Ibu Bapak Saudara Kristus, hari ini doa saya adalah saya ingin saudara menjadi orang-orang yang berpengaruh di setiap bidang kehidupan saudara. Baik di keluarga, di pekerjaan, di gereja, di pelayanan, atau dalam komunitas saudara. Nah, hari ini saudaraku, bagaimana caranya
Kita menggunakan pengaruh, ya kan? Bagaimana pengaruh kita untuk kesuksesan. Nah, ada hal yang saudara ngerti di sini tentang pengaruh. Saya ingin berkatakan, ya kan? Bahwa pertama, Tuhan ingin memberikan kita sebenarnya pengaruh yang lebih besar. Kalau Tuhan berikan kita pengaruh yang lebih besar, pasti Tuhan akan memberikan yang saudara sukses yang lebih besar. Sukses yang lebih besar, dampak yang lebih besar yang saudara. Nah, Tuhan bisa memberikan kita pengaruh yang lebih besar di bidang-bidang kehidupan kita yang lain. Kalau kita menggunakan pengaruh hidup kita ini dengan benar, dengan baik. Nah, di dalam Lukas 16 ayat 10, mari ibu bapak kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. Lukas 16 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ini tentang pengaruh, saudaraku. Ya. Saya percaya Tuhan mau kita pakai pengaruh kita. Nah, saudara, mungkin saudara beberapa yang suka yang ikut media sosial, pernah mungkin saudara melihat video seorang laki-laki, saudara, dia bawa bunga. Dia temui seorang wanita yang sendiri, yang lagi bengong, lagi baca atau lagi sepi sendiri. Dia kasih bunga, lalu dia kasih tulisan, ya kan, tersenyum, dunia akan tersenyum. Saudaraku, saudara, itu pada waktu si perempuan itu dikasih bunga dan dia menerima bunga itu dari, ya kan, si pria itu langsung lari. Saudara, tapi di-shoot dengan videonya. Dari dia tadinya cuma cemberut, mungkin dia lagi sendirian, mungkin dia sedang lagi sedih. Ketika dia terima bunga dan tulisan kata-kata seperti itu, saudara, dia tersenyum sambil melihat laki-laki yang lari meninggalkan dia. Itu kebaikan kecil, itu juga pengaruh. Saudara, saya bisa memberikan pengaruh, hal-hal yang kecil. Kadang-kadang ketemu dengan orang, kita senyum. Saudaraku, kadang kita kenal gak kenal, itu kita bisa memberikan pengaruh. Atau saudaraku, kadang-kadang kita iseng. Saudaraku mungkin, kalau saudara mungkin mau memberkati orang, ketika kita makan mungkin. Kita lihat di meja ada orang makan. Kita bisa berkata bahwa makanannya saya sudah bayar ya. Kita gak kenal sama orang itu. Atau saudara di lapangan parkir, sama tukang parkir. Harusnya parkir mungkin 2.000, 3.000 atau 5. Ya kan saudara kasih lebih. Saudara pesan GoFood. Saya bisa kasih tip. Banyak hal itu pengaruh-pengaruh yang dimana Tuhan mau. Ya kan hendaknya terangmu bercahaya. Ya kan? Ya kan? Bercahaya. Ya kan artinya hendaklah kebaikan hatimu bisa dirasakan. Lalu Tuhan bilang ada pengaruh lain yang namanya garam. Kamu adalah garam dunia. Kita bahas tentang garam, fungsi garam. Saudara, fungsi garam luar biasa. Tuhan, kenapa kok Tuhan kasih? Karena garam ini fungsinya luar biasa. Sebuah daging seger, kalau digarami, saya mau beritahu. Pertama, daging itu kan awet. Saudara, bisa tahan lama disimpan. Yang kedua, nilai atau harga daging itu jadi tinggi. Kenapa? Ketika digarami, daging itu saudara kualitasnya naik. Saudara, unsur air di daging itu hilang. Yang ada saudara, yaitu ada isi daging dan lemak. Lemak itu nyampur dengan daging merahnya. Itu rasanya luar biasa. Itu fungsi garam. Tuhan mau berkata sama kita. Ya kan, kalau kita bisa mempengaruhi orang menjadi garam seperti garam. Saudaraku, kita bisa membawa orang kepada Yesus sehingga mereka bisa beroleh hidup yang awet hidupnya. Katakan amin. Karena hidup saudara, karena saudara menggarami, pernikahannya awet. Pekerjaannya awet. Pelayanannya awet. Karena saudara berikan pengaruh sebagai garam. Garam juga menyuburkan. Saudara yang membuat orang yang letih lesu, sudah tidak punya pengharapan. Dia punya semangat lagi. Dia bekerja lagi. Dia melayani lagi. Dia bisa berbuah dan berhasil. Garam juga bicara tentang apa? Membersihkan. Begitu pula dengan hidup kita bisa menggarami orang. Ya kan dengan cara mengampuni kalau dia salah. Sudah gak masalah. Ya semua orang bisa salah. Itu kita menggarami. Aku diampuni. Aku diterima. Aku dikasihi. Nah hari ini saudara Yesus. Ya kan kita bisa mempengaruhi. Tuhan mau. Kita jangan lihat.
nggak punya apa-apa. Bukan siapa-siapa. Bagaimana saya bisa mempengaruhi orang lain? Tuhan mau saudara mulai dari terang yang kecil, garam yang kecil. Yang mengerti katakan amin. Kalau kamu setia pada perkara kecil, ya kan, aku akan berikan perkara yang lebih besar. Jadi ketika kita menggunakan pengaruh hidup kita, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita menggunakannya untuk kebaikan, untuk nama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengaruh yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, Rasul Paulus saudara bicara tentang pengaruh hidupnya yang semakin diperluas oleh Tuhan saudara, sehingga Injil Kristus berhasil diberitakan sampai kepada jemaat di Korintus. Dia cerita, saudara, jadi pengaruh ya saudara, itu akan membawa seseorang kepada apa? Keberhasilan. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara menjadi orang yang punya pengaruh yang besar, saudara pasti akan menjadi orang yang berhasil. Saudaraku, orang yang punya power luar biasa. Hari ini saudaraku, begitu saya mau cerita tentang Rasul Paulus. Dia cerita saudara, kita baca yuk sama-sama. 2 Korintus 10 ayat 13 sampai ayat 16. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Dia bicara tentang apa? Pengaruh. Ini bicara tentang influence, pengaruh. Sebab di dalam memberitakan Injil, kami telah sampai kepada kamu. Wah, pengaruhnya sampai kepada kamu. Saudara, dia mulai dari Yerusalem, saudara. Sekarang sudah di Korintus. Sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Saudara, di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat apa saudara? Penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Ini bicara apa? Semua bicara tentang pengaruh. Ketika saudara jadi orang yang berpengaruh atas hidup seseorang, saudara akan dihormati oleh orang itu. Semakin besar pengaruh saudara atas seseorang, semakin besar penghormatan dia. Rasa hormat orang itu. Yang mengerti katakan amin. Ya kan saudara, bagaimana kaitan kesuksesan hidup kita, keberhasilan hidup kita. Kita bisa hidup makarios kalau kita menjadi orang yang berpengaruh. Kita lanjut saudara, kita baca sama-sama. Ya kan? Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ayat 16. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Paulus ngerti kalau dia saudara mengklaim pekerjaan orang sebagai kerjaan dia tuh bukan orang yang berpengaruh, diketawain orang. Saudara, orang yang berpengaruh itu ya kan adalah orang yang tidak klaim kerjaan orang, saudaraku. Nah, jadi di sini kita bisa melihatnya apa, saudaraku? Bagaimana caranya Tuhan memperluas daripada pengaruh kita, hidup kita. Saudaraku, saya akan contoh daripada pelayanan kita. GB, Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang, Rayon 15. Saudaraku, saya ingin berkata sehubungan dengan setia pada perkara kecil. Ya kan, gunakan pengaruh kecil kita. Saudaraku, dengan benar. Ya kan, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk ya kan kebaikan, untuk penuaian, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Maka Tuhan akan perluas daripada pengaruh kita. Yang mengerti katakan amin. Setiap pada perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Saya kasih contohnya begini. Kita ini sudah belajar, ini kan bicara tentang komitmen, tentang ketekunan, tentang kesetiaan. Kita sudah belajar bagaimana berkomitmen, bertekun, setia dalam perkara-perkara kecil. Sehingga Tuhan memperluas pengaruh kita
dengan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Saya datang ke gereja ini, saudaraku. Gereja GBI Musi Palem Indah ini, dulu namanya GBI Jemaat Betani. Itu saya datang, saudara, tahun 97 akhir. Gereja ini sudah mulai ibadah 7 Maret 1997. Jadi 26 tahun yang lalu. Ya kan? Di akhir tahun 97 sebelum saya menikah, saya sempat datang ke tempat ini karena saya baru tahu pada waktu itu. November kalau salah. Gereja ini saudara tahu memulai ibadah rayanya yang saya datangin pada waktu itu dengan menyewa sebuah ruangan kecil di salah satu hotel di Palembang. Dulu namanya Hotel Lembang, saudaraku. Ya kan? Lalu saya melihat dari sana, dari Hotel Lembang itu saudara yang saya datang. Ya kan, sebelum-sebelumnya ada satu rumah kecil saudaraku untuk mereka berkumpul. Kita berkumpul. Dari ruangan kecil di Hotel Lembang, saya lihat maksimal. Ya kan, orang udah penuh banget tuh, 70 udah kepenuhan tempat duduk. Tuhan memperluas pengaruh gereja ini. Ya kan, bukan cuman di kota Palembang, tapi kemudian menyebar ke kota-kota lain di Sumatera Selatan, Provinsi Bangka, lalu provinsi-provinsi lain. Saudara, sehingga terus sampai ke Jambi, ke Medan, ke Pekanbaru, ke Toraja dan lain sebagainya. Bahkan melalui menara doa online yang seperti ini di YouTube channel GBI Musi Palem Indah, pengaruh gereja kita itu bisa melintasi berbagai negara. Nah, Tuhan meluaskan pengaruh pelayanan GBI MPI Palembang. Itu karena apa saudara? Saya ingin jelaskan. Itu karena adanya komitmen, kesetiaan, ketekunan, konsistensi dari semua pengerja. Bukan cuma saya nggak bicara tentang diri saya. Semua pengerja dan jemaat. Saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa dan menginginkan Tuhan juga melakukan hal yang sama dalam hidup saudara. Tuhan meluaskan pengaruhnya, ya kan, secara pribadi untuk saudara. Sehingga apa yang terjadi? Saudara bisa menikmati hidup yang apa? Makarios. Katakan amin. Jika saudara menggunakan pengaruh saudara dengan baik, Tuhan akan memberikan pengaruh yang lebih besar. Katakan amin saudara. Ya saya melihat begitu. Wah, ini luar biasa. Mulai saudaraku. Yang kedua, ini yang kita lihat nih. Jalan untuk memiliki pengaruh yang lebih besar. Gimana caranya saudara bisa menjadi orang yang berpengaruh? Makin besar, makin besar. Caranya adalah dengan cara apa? Melayani. Melayani dengan tulus hati. Memberi dengan murah hati. Melayani dengan tulus hati. Dan memberi dengan murah hati. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 20 ayat 26. Mari kita akan baca sama-sama saudara ayatnya. Barang siapa ingin menjadi apa? Besar di antara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayan. Semakin banyak orang yang saudara layani. Ya kan? Dengan tulus hati. Gak ada kepentingan lain. Tulus layani. Saudara bantu, saudara tolong. Saudara, ya kan, semakin besar, ya kan, pengaruh saudara, ya kan, dalam hidup orang itu. Yang mengerti katakan amin. Tetapi kalau saudara atau kita, ya kan, hanya melayani diri sendiri. Semua tentang aku, mana aku, dapat apa aku. Melayani pun untuk kepentingan diri kita sendiri. Dengar baik saudaraku. Kita tidak akan punya pengaruh apa-apa. Gak ada pengaruh apa-apa. Gak akan didengarkan. Saudara, kita gak akan didengarkan. Saya mau ulangin lagi. Pengaruh dengan kekuasaan, otoritas itu hal yang berbeda. Kalau kita melayani sedikit, kita cuma punya pengaruh sedikit atas orang lain. Tapi kalau kita melayani banyak orang, makin luas, gak hitungan. Maka saudara punya pengaruh yang lebih besar. Saudara Kristus, ya memang saudara harus tahu ya, semakin besar pengaruh, saudara tahu Pak, resikonya apa? Saudara,
saudara pasti akan dapatkan kritikan yang pedas dan menyakitkan. Semakin saudara berpengaruh, makin besar kritikan yang saudara akan dapatkan. Sepanjang saudara mau melayani, ya kan? Semakin banyak saudara mau melayani, semakin besar pengaruh saudara. Katakan amin. Jadi hal ini tergantung daripada seberapa banyak yang ingin kita layani. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan membaca, saudaraku, yaitu janji Tuhan bagi orang yang melayani dengan tulus dan memberi dengan murah hati. Coba kita lihat, ini janji Tuhan buat setiap kita. Mazmur 112 ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Jadi semakin banyak saudara membantu dan melayani orang lain, semakin besar saudara memberikan hidup saudara, uang saudara, waktu Anda, semakin besar pengaruh yang saudara akan miliki. Semakin besar pengaruh saudara, maka saudara akan semakin sukses. Katakan amin. Saudara, jadi ini pengaruh. Akibatnya saudara akan hidupnya makarios. Tetapi efek resiko orang punya pengaruh, ya kan, dilihat orang, itu adalah kritikan pedas. Kalau kita ya kan berpengaruh, siapkan hati untuk menerima kritikan pedas. Dari kritikan pedas itu, dari hal yang pedas itu, pasti ada vitamin C. Vitamin C berguna untuk apa saudara? Daya tahan tubuh. Kan cabai itu ngandung vitamin C saudaraku, ya kan? Itu untuk daya tahan tubuh. Setelah saya baca saudara semua kritikan, ya kan? Akhirnya saya bilang, Tuhan, ini tidak boleh dibaca sama orang lain. Aku hapus semuanya. Ya kan saudara, biarlah yang baik-baik saja yang orang bisa baca. Apa poin yang saya lagi mau cerita sama saudara? Ya kan, kalau saudara diangkat oleh Tuhan, pasti ada orang yang Tuhan pakai untuk angkat hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Tetapi ada orang juga yang berusaha untuk menurunkan saudara. Pada saat yang sama, orang-orang yang apa saudara? Yang iri hati. Keluarkan kritikan-kritikan bahwa saudara tidak pantas untuk diangkat. Orang-orang ini tidak usah dipikirin. Yang penting ketika Tuhan angkat saudara, itu artinya Tuhan mau pakai saudara. Dia berikan saudara pengaruh yang lebih besar supaya saudara bisa menjadi garam yang lebih luas. Terang yang lebih luas. Yang mengerti katakan amin saudara. Hari ini saya berdoa biar saudara semua menjadi orang-orang yang berpengaruh. Mulai dari orang sekitar saudara, sekeliling saudara, ya kan? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari siapkan hati kita untuk makan perjamuan kudus. Tuhan, kami mau Tuhan, hidup kami berdampak, berpengaruh, menjadi terang, menjadi garam. Sehingga kebaikan hati
kebaikan hati kami bisa dirasakan. Ya Tuhan, perbuatan baik kami bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan juga kami bisa menjadi garam ya Tuhan, yang bisa mengawetkan kehidupan orang, segala aspek hidup mereka. Dan juga ya Tuhan, menyuburkan mereka sehingga mereka bisa berbuah banyak, berhasil, beruntung, berbahagia. Tuhan, pakai kami menjadi sebuah garam ya Tuhan, yang bisa membersihkan, menyucikan. Karena kami bawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.